Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarni Yunitasari, NIM Q1A1190093 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul pembuatan protein sel tunggal dari limbah nanas dengan proses fermentasi. Pendahuluan. Buah nanas biasanya dikonsumsi adalah pada bagian dagingnya saja, sedangkan bagian kulit dan bonggolnya hanya dibuang begitu saja, sehingga hal ini jika dibiarkan akan semakin menumpuk dan menjadi limbah yang dapat mengganggu lingkungan. Untuk itu, limbah nanas ini perlu dimanfaatkan lebih lanjut. Limbah nanas banyak mengandung sukrosa, glukosa, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Limbah nanas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon pada proses fermentasi yang dapat menghasilkan protein sel tunggal. Pada saat ini dan masa mendatang, kebutuhan protein akan semakin meningkat, termaksud kebutuhan protein oleh hewan sebagai pakan ternak, sehingga dalam penelitian ini akan dicoba pembuatan protein sel tunggal dari limbah nanas dengan proses fermentasi menggunakan yeast Saccharomyces cerevisiae. Hasil penelitian sel tunggal yang diperoleh nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai makanan tambahan pada makanan ternak yang kaya akan protein. Tumbuhan nanas termaksud famili Bromeliaceae, spesies Anes comosus. Tanaman nanas berbentuk semak dan hidupnya bersifat tahunan. Tumbuhan buah nanas terdiri dari bagian utama meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan tunas-tunas. Buah nanas mengandung gizi yang cukup tinggi seperti terlihat pada tabel 1 berikut ini. Dari tabel 1 di atas, buah nanas yang dapat dimakan hanya 53%, sehingga ada 47% yang dibuang sebagai limbah. Limbah nanas banyak mengandung sukrosa, glukosa, dan nutrisi-nutrisi lain, sehingga limbah nanas tersebut sangat potensial dimanfaatkan sebagai substrat untuk produksi protein sel tunggal. Protein sel tunggal adalah istilah yang digunakan untuk protein kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme bersel satu atau banyak yang sederhana, seperti bakteri, kamir, jamur, ganggan, dan protozoa. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai tambahan protein pada pangan, pelengkap protein untuk ternak, dan ramuan pangan yang berfungsi sebagai pembentuk cita rasa. Setiap mikroorganisme yang mampu tumbuh menggunakan selulosa sebagai sumber karbon dapat digunakan untuk membuat protein sel tunggal. Bahan lain yang dapat digunakan adalah bahan yang mengandung gula, dan mikroorganisme yang digunakan adalah yeast. Jenis yeast yang dapat digunakan untuk pembuatan protein sel tunggal antara lain: yang pertama, Saccharomyces cerevisiae, kedua, Chlorophyllomyces lactis, ketiga, Candida utilis, keempat, Chlorophyllomyces marcianus. Fermentasi adalah perubahan substrat menjadi bahan lain karena aktivitas mikroorganisme. Faktor yang perlu diperhatikan dalam proses fermentasi adalah kadar gula, kebutuhan nutrisi, pH, temperatur, dan waktu fermentasi. Metodologi. Proses fermentasi pembuatan protein sel tunggal dari limbah nanas dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, persiapan bahan. Limbah kulit nanas dicuci, kemudian diblender sampai halus. Setelah itu disaring. Cairan diambil dan dipanaskan sampai mendidih lalu didinginkan. Larutan ini disebut dengan media fermentasi. Yang kedua, pembuatan starter. Yang ketiga, fermentasi media. Hasil dan pembahasan. A. Pengaruh pH medium fermentasi terhadap kadar protein produk, seperti terlihat di bawah ini. Tabel 2 dan gambar 1 terlihat bahwa semakin besar pH sampai pH 4,5 maka terjadi kenaikan pada kadar protein. Hal ini karena semakin besar pH maka semakin sesuai dengan kondisi pH yang dibutuhkan yeast, dan setelah
pH 4,5 kadar protein semakin menurun. Hal ini karena tekanan osmose larutan lebih besar, maka dinding yeast akan pecah dan yeast akan mati. B. Pengaruh penambahan nutrisi terhadap kadar protein. Tabel 3 dan gambar 2 terlihat bahwa semakin banyak nutrisi yang ditambahkan sampai 1,2 gram, maka diperoleh kadar protein yang semakin besar. Hal ini karena yeast dalam pertumbuhannya memerlukan nutrisi, tetapi setelah penambahan 1,2 gram diperoleh kadar protein semakin menurun. Hal ini karena penambahan nutrisi yang berlebih dapat menghambat pertumbuhan yeast. Pengaruh C. Pengaruh waktu fermentasi terhadap kadar protein produk. D. Harga konstanta pertumbuhan spesifik. Dari hasil perhitungan diperoleh konstanta pertumbuhan spesifik untuk kondisi paling baik pada waktu 18 jam adalah 0,0562 per jam. Kesimpulan yang pertama, limbah nanas dapat dimanfaatkan lebih lanjut menjadi protein sel tunggal. Yang kedua, kondisi terbaik diperoleh pada pH 4,5 dengan penambahan nutrisi 0,8 gram dan waktu fermentasi 2 hari. Yang ketiga, dari tinjauan kinetika fermentasi diperoleh konstanta kecepatan pertumbuhan spesifik adalah 0,0562 per jam. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.